Pria ini bernama Lekiper. Dia tinggal di desa kecil di negara Denmark. Dia terlahir dari keluarga pendeta yang kurang mampu. Pagi itu Lekiper mendapat surat dari universitas unggulan di kota Copenhagen yang menyatakan kalau dia berhasil mendapatkan beasiswa kuliah dengan jurusan arsitektur. Agar lebih dekat dengan kampus, Lekiper memutuskan untuk pindah ke kota Copenhagen. Saat akan berpamitan, sang ayah memberikan sebuah jam dan menasihati Lekiper. Kalau selama dia kuliah, Lekiper harus punya pendirian dan jangan sampai terbawa pergaulan dengan orang-orang kaya di Copenhagen. Sang ayah mengatakan, menjadi kaya itu boleh, tapi jangan sampai menjadi orang yang serakah. Mendengar nasihat dari ayahnya, dengan sombong Lekiper malah menjawab kalau dia tidak peduli walaupun harus serakah. Yang penting dia ingin menjadi kaya, karena dia sudah muak dari dulu selalu hidup miskin. Sang ayah yang kesal pun langsung menampar dan mengusir Lekiper dari rumah. Beberapa waktu kemudian setelah menempuh perjalanan panjang, Lekiper akhirnya sampai di kota Copenhagen. Di sana Lekiper menyewa apartemen kecil di daerah pemukiman orang miskin. Untuk membayar sewa apartemen dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, Lekiper pun mencari pekerjaan dengan melamar kerja di restoran mewah sebagai tukang cuci piring. Di sore hari waktu sedang bekerja, ada seorang pelayan wanita tersenyum sambil memandanginya. Melihat itu Lekiper sadar kalau si pelayan pasti suka dengan dia. Setelah selesai kerja, Lekiper mencoba mendekati si pelayan tadi dengan mengajaknya pulang bersama. Berminggu-minggu berlalu, Lekiper mulai menguasai pelajaran di kampusnya. Setiap hari setelah pulang kuliah, Lekiper selalu fokus membuat rancangan besarnya, yaitu rancangan pembangkit listrik tenaga angin. Lekiper yakin kalau suatu saat nanti dia pasti bisa mewujudkan rancangannya itu. Di suatu sore saat pulang kerja, Lekiper iseng makan di restoran lain. Dia berharap dengan makan di restoran, dia bisa bertemu dengan orang kaya dan berteman dengannya. Setelah mengumpulkan keberanian, Lekiper mencoba menghampiri salah satu pengunjung yang ada di sana dan mengajaknya mengobrol. Dia bernama Ivan Salomon. Di situ Lekiper bercerita kalau sekarang dia sedang mengerjakan rancangan pembangkit listrik tenaga angin. Meski masih kuliah, tapi Lekiper berani menjamin rancangannya pasti akan sukses. Namun sayang, Ivan sama sekali tidak tertarik. Hari demi hari berlalu. Ketika malam Natal, karena tak punya uang, Lekiper pun ke rumah pacarnya yaitu si pelayan restoran. Sebenarnya alasan Lekiper mau pacaran agar dia bisa makan gratis setiap hari. Malam itu tak hanya numpang makan, Lekiper juga cerita tentang rancangannya dan kejadian waktu dia bertemu Ivan. Lekiper lalu meminjam uang untuk makan di restoran kemarin. Dia yakin jika bertemu Ivan lagi, dia pasti bisa membujuknya agar mau jadi investornya. Mendengar cerita itu karena sudah terlanjur cinta, si pelayan pun bersedia meminjamkan uang. Keesokan harinya, di restoran ternyata Lekiper kembali bertemu dengan Ivan. Namun berbeda dengan waktu pertama kali dia bertemu. Kali ini Ivan menyambut Lekiper dengan baik. Di sana Ivan mengatakan kalau kemarin dia masih belum percaya kalau Lekiper kuliah. Jadi dia mencari informasi dulu tentang Lekiper. Setelah mengobrol panjang lebar, Ivan akhirnya mengundang Lekiper datang ke rumahnya besok. Ivan lalu mengatakan jika ayahnya mendengar ide brilian darinya, mungkin dia juga mau bergabung jadi investornya. Mendengar undangan itu, Lekiper merasa sangat senang. Dia tak menyangka anak pendeta miskin sepertinya bisa diundang ke rumah bangsawan. Setelah Ivan pergi, agar besok terlihat meyakinkan, Lekiper nekat menipu penjual baju demi bisa mendapat baju mewah secara gratis. Dia pura-pura mengatakan kalau dompetnya ketinggalan di hotel dan berjanji akan kembali lagi untuk membayar. Karena mengira Lekiper orang kaya, si penjual baju pun percaya. Padahal Lekiper tak pernah kembali. Keesokan harinya saat Lekiper pergi ke rumah Ivan, di sana dia disambut dengan baik. Bahkan sang paman sampai memanggilnya Fortuner Man atau si pria beruntung. Karena Lekiper punya otak yang cerdas meski lahir dari keluarga miskin. Saat makan siang, Lekiper kembali menjelaskan rancangannya di depan ayah Ivan. Melihat semangat anak muda itu, ayah Ivan langsung setuju menjadi investornya. Tapi karena rancangan Peter ini adalah rancangan yang sangat besar, dia harus mendapat persetujuan dari ketua komunitas insinyur Denmark, yaitu Profesor Bregraff terlebih dahulu.
Setelah itu, barulah pemerintah Denmark bisa menyetujui pembangunan rancangan tersebut. Sesuai saran ayah Ivan, besoknya Lekiper langsung menemui Profesor Bregraaf. Ketika Profesor mendengar penjelasan Lekiper, dia kagum. Seumur hidupnya baru kali ini ada anak muda yang punya ide brilian, yang membuat rancangan pembangkit listrik tenaga angin. Profesor lalu menyuruh Lekiper datang lagi minggu depan. Dia menjelaskan sebelum menyetujui rancangan ini, dia harus melaporkannya kepada anggota komunitas lain. Siangnya, Lekiper menceritakan obrolannya dengan Profesor Bregraaf tadi kepada Ivan. Untuk merayakan keberhasilan mereka, Ivan pun mengajak Lekiper makan di restoran mewah. Tapi ternyata restoran mewah yang Ivan maksud adalah restoran tempat dia kerja menjadi tukang cuci piring. Di sana mereka juga bertemu dengan kakak perempuan Ivan yang bernama Jacob Salomon, yang sedang makan bersama tunangannya. Mereka semua lalu mengobrol panjang lebar. Dari obrolan itu, Lekiper mendapat informasi kalau nantinya Jacob akan menjadi pewaris utama harta keluarganya. Tak lama kemudian, si pelayan pacar Peter datang mencatat pesanan mereka. Karena takut ketahuan punya pacar seorang pelayan, Lekiper langsung menemui pacarnya di dapur lalu meminta putus. Mendengar itu, hati si pelayan hancur sampai tak bisa berkata apa-apa. 1 minggu kemudian, Lekiper kembali menemui Profesor Bregraaf. Namun berbeda dengan minggu lalu. Hari ini Profesor malah menolak rancangan Lekiper. Profesor merasa Lekiper belum pantas punya rancangan besar seperti ini, karena masih terlalu muda dan belum lulus kuliah. Profesor bilang dia bisa saja membantu Lekiper mewujudkan pembangunan rancangannya, asalkan namanya harus tercatat sebagai orang yang menemukan rancangan tersebut. Mendengar itu, Lekiper pun kaget. Dia bingung kenapa seorang profesor hebat bisa punya ide licik untuk mencuri rancangannya. Sebelum pergi, Lekiper pun memaki-makinya dengan kata-kata kasar. Siangnya, Lekiper menceritakan apa yang telah dikatakan oleh profesor tadi pada Ivan. Sebagai teman, Ivan mencoba menenangkannya. Dia bilang mungkin Profesor Bregraaf tak menghargai Lekiper karena Lekiper belum punya pengalaman. Bagaimana kalau Lekiper bekerja dulu bersama pamannya yang seorang insinyur di Austria untuk mencari pengalaman. Saat pulang nanti, Ivan yakin Profesor Bregraaf akan lebih menghormati Lekiper. Mendengar tawaran itu, Lekiper pun setuju. Hari demi hari, Lekiper jadi lebih sering datang ke rumah Ivan. Bukan untuk membicarakan rancangannya, tapi untuk mendekati Jacob. Lagi-lagi Peter yang serakah karena ingin menjadi orang kaya. Ternyata Lekiper berencana ingin membuat Jacob jatuh cinta dan meninggalkan tunangannya. Dia merasa seandainya nanti rencananya bekerja di Austria gagal, tapi kalau dia menikahi Jacob, masa depannya akan tetap terjamin. Setelah berhari-hari mendekati Jacob, akhirnya rencana Lekiper pun berhasil. Jacob terlihat mulai tertarik. Hingga suatu siang, keluarga Ivan mengajak Lekiper jalan-jalan menaiki kereta kuda. Di tengah jalan, Lekiper mengatakan, menurut penelitian, sebenarnya manusia bisa berlari lebih cepat dari kuda. Untuk membuktikan teorinya itu, Lekiper lalu turun dari kereta dan berlari sekencang mungkin sampai villa. Semua orang pun kagum kecuali Jacob. Dia tahu kalau Lekiper melakukan semua itu hanya untuk menarik perhatiannya. Sesampainya di villa, tanpa bicara sepatah kata pun, Jacob langsung masuk ke dalam. Melihat ada kesempatan, Lekiper langsung mengejar dan mengungkapkan perasaannya kepada Jacob. Mendengar kata-kata Lekiper, Jacob tak bisa memendam perasaannya lagi. Sambil menangis, Jacob menjawab kalau dia juga mencintainya. Berbulan-bulan berlalu, Lekiper telah bekerja di Austria bersama paman Ivan. Hampir setiap hari Lekiper menerima surat cinta dari Jacob. Semenjak kejadian di villa waktu itu, Jacob membatalkan pertunangannya dan memilih menjalin hubungan dengan Lekiper. Namun karena dari awal Lekiper memang tak sungguh-sungguh menyukai Jacob, jadi dia tidak pernah membalas surat-surat cinta itu. 1 bulan kemudian, Lekiper akhirnya kembali ke Copenhagen dan bertunangan dengan Jacob. Di pesta pertunangan itu, ayah Jacob memberitahu Lekiper kalau teman-teman bisnisnya ingin mendengarkan rancangan Lekiper. Jika merasa rancangan itu bagus, maka mereka semua akan ikut berinvestasi juga. Lekiper yang mendengar hal itu pun merasa sangat-sangat bahagia. Sebentar lagi, mimpinya jadi orang kaya akan segera terwujud. Siangnya ketika pulang, pemilik apartemen memberikan surat dari ibu Lekiper.
Di surat itu tertulis kalau sekarang ibu Lekiper tinggal di dekat apartemennya. Lekiper yang mengetahui hal itu pun kaget. Dia lalu bergegas menemui ibunya. Saat bertemu, sang ibu memberitahu bahwa beberapa bulan yang lalu ayah Peter telah meninggal dunia. Ibunya terpaksa harus pindah karena rumah di desa yang selama ini mereka tempati sekarang sudah ditempati pendeta baru lain. Ibu kemudian memberikan jam tangan yang dulu pernah ayah Peter berikan. Sama seperti sang ayah, ibu juga menasihati agar Peter jangan jadi orang kaya yang serakah. Dari penampilannya yang sekarang, ibu tahu kalau Lekiper telah berubah menjadi pria ambisius, yang akan melakukan segala cara demi bisa menjadi sukses. Mendengar itu, Lekiper merasa jengkel. Dia tak suka ibunya ikut campur dengan masalah hidupnya. Tanpa mengatakan apapun, Lekiper meninggalkan jam pemberian sang ayah lalu pergi dari sana. Keesokan paginya di kantor dengan percaya diri, Lekiper mulai menjelaskan rancangannya di depan teman-teman ayah Jacob. Dia tak peduli apa yang dibilang ibunya kemarin. Bagi Lekiper, keberhasilan rancangannya sekarang jauh lebih penting ketimbang apa yang telah dikatakan oleh ibunya. Saat mendengar rancangan Lekiper, semua orang begitu kagum dan bersedia berinvestasi. Namun dengan syarat, Lekiper harus meminta maaf kepada Profesor Bregerap terlebih dahulu. Tak lama kemudian Profesor Bregerap datang. Melihat wajah orang yang hampir mengambil idenya, Lekiper kesal. Dia tak menyangka orang-orang di sini lebih memilih membela Profesor licik itu. Dengan tegas Lekiper menolak meminta maaf dan memilih pergi membawa semua ide-idenya. Siang hari Lekiper curhat ke Jacob tentang masalah di kantor ayahnya tadi pagi. Namun bukannya menenangkan, Jacob malah ikut menyuruh Lekiper meminta maaf. Jacob bilang mungkin sekarang harga diri Peter masih tinggi. Tapi memang seperti inilah kehidupan para orang kaya. Orang yang status sosialnya masih rendah harus meminta maaf pada orang yang berstatus sosial yang lebih tinggi, walaupun dia tidak salah. Bila Lekiper melawan, dia justru akan dikucilkan orang kaya lain. Lekiper pun terdiam. Beberapa hari kemudian Lekiper pergi menemui kakaknya. Kakak Lekiper ini adalah seorang pendeta di pinggir kota Copenhagen. Dia ke sana karena kakaknya mengirim surat dan memintanya untuk datang. Di sana kakak Lekiper memberitahu, kemarin ibu mereka baru saja meninggal dunia. Kakak juga memberikan surat dan paket untuk Lekiper dari sang ibu. Mendengar berita itu, Lekiper kaget. Meski selama ini dia terlihat tak menyukai keluarganya, namun jauh dari lubuk hatinya, Lekiper sangat menyayangi orang tuanya. Kakak Lekiper lalu menjelaskan, besok jenazah ibu akan dimakamkan di desa tempat tinggalnya dulu. Kalau Lekiper tak sibuk, kakak ingin adiknya itulah yang mengantarkan jenazah ibu mereka. Malamnya ketika di kamar, Lekiper terus memikirkan permintaan kakaknya. Hati Lekiper bimbang. Selama hidup di kota Copenhagen, dia terus melangkah maju tanpa rasa ragu sama sekali. Tapi kali ini perasaannya kacau. Lekiper kemudian membaca surat dari ibunya. Di surat itu sang ibu berpesan agar Lekiper kembali menjadi adat penurut yang taat beribadah seperti dulu. Ibu tak ingin keserakahan yang hanya sesaat menghancurkan hidup anaknya di masa depan nanti. Membaca surat itu, Lekiper pun merasa tertampar. Dia akhirnya sadar. Dia telah menjadi pria brengsek yang memanfaatkan banyak orang demi kepentingannya sendiri. Setelah semalaman merenung, besoknya Lekiper memutuskan meluangkan waktu untuk mengantarkan jenazah sang ibu. Di kapal ketika Lekiper membuka paket dari ibunya, ternyata paket itu berisi jam pemberian sang ayah. Keesokan pagi sesampainya di desa, ibu Lekiper langsung dimakamkan. Selesai pemakaman, Lekiper mampir ke rumah masa kecilnya dan mengobrol dengan pendeta pengganti almarhum ayahnya. Di tengah obrolan, anak perempuan pendeta yang bernama Inger keluar membawa makanan. Melihat kecantikan Inger, Lekiper pun terpesona. Lekiper yang awalnya mau pulang malah meminta izin menginap di rumah pendeta. Siangnya Lekiper berusaha mendekati Inger. Tapi Inger yang tahu kalau Lekiper sudah punya tunangan, dia pun menolaknya dengan halus. Bukannya sadar dan berhenti, malamnya Lekiper justru semakin memikirkan Inger. Selama ini Lekiper mendekati perempuan hanya untuk memanfaatkan mereka. Tapi saat melihat Inger, tak ada sedikit pun niat Lekiper memanfaatkan gadis cantik itu.
Cintanya pada Inger benar-benar tulus. Keesokan harinya, waktu kembali ke kota Copenhagen, Lekiper menemui Jacob dan tanpa basa-basi dia langsung meminta putus. Lekiper jujur, sebenarnya dia tidak pernah mencintai Jacob. Mendengar kalimat itu, hati Jacob hancur. Sambil menangis, Jacob memohon agar Lekiper tak meninggalkannya. Namun usahanya sia-sia. Lekiper tetap ingin berpisah. 2 hari kemudian, Lekiper pergi ke kantor salah satu investor teman ayah Jacob. Dia ke sana untuk menjual rancangannya. Tapi meski rancangannya bagus, si investor menolaknya. Karena sekarang Lekiper bukan tunangan Jacob lagi. Berhari-hari dia terus berusaha menawarkan ke investor-investor lain. Tapi jawaban mereka semua sama. Tanpa status sosial dari keluarga Jacob, di mata mereka Lekiper cuma pria miskin rendahan. Bertahun-tahun berlalu. Kini kehidupan Lekiper berubah 180 derajat. Sekarang dia tinggal di rumah sederhana di desa. Dia juga telah menikah dengan Inger dan punya 3 anak. Tak ada lagi Lekiper si pria beruntung. Yang ada hanyalah Lekiper si pengangguran. Semenjak putus dari Jacob, tidak ada satu orang pun di kota yang mau menerimanya bekerja. Bahkan jadi tukang cuci piring saja dia ditolak. Orang-orang takut jika mereka menerima Lekiper, maka semua rekan keluarga Jacob yang bekerja di pemerintahan akan marah lalu menutup usaha mereka. Selama ini ayah Ingerlah yang membiayai kehidupan keluarga Lekiper. Dari gajinya mengurus gereja. Hampir setiap hari pekerjaan Lekiper cuma pergi ke gedung. Kemudian membuat rancangan-rancangan baru yang tak mungkin dia wujudkan. Suatu malam Lekiper curhat ke Inger. Dia mulai muak dengan hidupnya dulu. Dia adalah pria beruntung yang bisa mendapatkan segalanya dengan mudah. Tapi sekarang dia seperti benalu yang hanya bisa menyusahkan keluarga. Lekiper berpesan, jika suatu saat nanti Inger bertemu pria yang jauh lebih baik darinya, maka Inger boleh pergi. Melihat keputusan suaminya, Inger pun mencoba menenangkan suaminya. Keesokan harinya, keluarga Lekiper merayakan ulang tahun anak mereka. Di pesta sederhana itu, ada teman masa kecil Inger datang. Melihat perhatian teman Inger ke istrinya, Lekiper tahu kalau dia pasti menyukai Inger. Namun meski hatinya hancur, Lekiper hanya bisa terdiam. Dia sadar pria itu jauh lebih pantas membahagiakan Inger. Dia punya pekerjaan tetap dan rumah bagus. Berbeda dengannya yang cuma seorang pengangguran. Setelah menguatkan hati, Lekiper pun memutuskan untuk pergi meninggalkan keluarganya. Di sisi lain, di kota Copenhagen, terlihat Jacob sedang berfoto bersama anak-anak miskin yatim piatu. Semenjak berpisah dengan Lekiper, Jacob memutuskan untuk tidak menikah dan ingin menjadi wanita mandiri. Dia sudah menutup hatinya dari pria lain dan membangun sekolah amal untuk anak-anak miskin. Tujuannya membangun sekolah karena dia ingin anak-anak miskin bisa punya pendidikan yang tinggi, lalu meraih cita-cita mereka setinggi mungkin. Beberapa tahun kemudian, suatu hari saat sedang mengajar, Jacob dapat surat dari Lekiper. Di surat itu, Lekiper memberitahu kalau sekarang dia sedang sakit. Bila tak keberatan, dia ingin sekali bertemu Jacob. Jacob yang merasa kasihan pun langsung pergi menemui Lekiper. Ketika sampai, Lekiper langsung memeluk mantan kekasihnya itu sambil terus meminta maaf. Dia cerita waktu membaca berita tentang sekolah amal Jacob di koran, rasa bersalahnya kembali muncul. Dia menyesal dulu karena keserakahannya dia memanfaatkan Jacob hanya demi memuluskan rencananya. Padahal Jacob sudah sangat baik dan mencintainya sepenuh hati. Jika diizinkan, Lekiper ingin menyumbangkan rancangannya untuk sekolah amal. Lekiper juga memberikan sedikit uang yang selama ini dia tabung. Ucapan Lekiper itu pun membuat Jacob tersentuh. Dengan tulus Jacob mengatakan kalau dia sudah memaafkan Lekiper. Setelah Jacob pergi, Lekiper merenungkan nasibnya di atas bukit. Lekiper sadar selama hidup dia memiliki banyak sekali penyesalan. Di antara semua itu ada satu penyesalan terbesar dalam hidupnya, yaitu dia menyesal karena selama ini tidak mendengarkan nasihat orang tuanya. Ternyata ucapan ayah dan ibunya benar. Keserakahan telah menghancurkan hidupnya.